Baik, ya tentu masing-masing kita harus bisa menakar diri. Bagaimana kita menghargai sesuatu, ya kalau kita menghargai betul ilmu, menghargai betul ya guru-guru kita, tentu kita mengupayakan tadi untuk ijtibar, ya memaksa diri untuk mendisiplinkan diri meskipun di rumah, tapi dalam soal aturan-aturan yang seharusnya dipenuhi, kita penuhi. Termasuk adab kita memakai pakaian yang sebaik-baiknya, ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala itu orang yang sangat memuliakan ilmu dan memiliki adab kepada ilmu. Maka nama beliau tidak pernah hilang dari sejarah. Jadi beliau itu diceritakan kalau mau mengajar, ya kalau mau mengajar hadis di Masjid Nabawi, beliau memastikan harus mandi dulu, pakai wewangian terbaik, pakai pakaian terbaik yang kemudian sangat indah. Dikatakan Imam Malik itu di antara ulama yang menyukai memakai pakaian yang indah untuk memuliakan ilmu. Dan dikatakan Harun ar-Rasyid itu adalah ya penguasa yang pakaiannya paling indah. Tapi kalau sudah Harun ar-Rasyid duduk di depan Imam Malik, itu Harun ar-Rasyid kayak orang kampung gitu ya. Saking agungnya Imam Malik di dalam berpakaian dan berpenampilan demi memuliakan ilmu. Ini karena haibah, karena wibawa beliau yang sangat besar sampai khalifah saja kalau duduk di depan beliau jadi kayak orang kampung saja, tidak berbeda dengan orang kampung saja karena keagungannya Imam Malik. Nah, ini kan contoh bagaimana seseorang yang memuliakan ilmu termasuk dengan penampilannya, dengan adabnya, ini akan menjadi seorang yang ya berkah ya. Sampai sekarang kita mengenang Imam Malik, ya kita memuliakan Imam Malik dan kemudian ya pahala untuk Imam Malik mengalir terus dari murid-muridnya dan dari ilmu yang disebarkan. Termasuk kemudian kita mengambil ilmu katakan dari Imam Syafi'i, mayoritas orang Indonesia konon bermadzhab Syafi'i, ya Imam Syafi'i juga muridnya Imam Malik gitu ya, tidak pernah hilang. Jadi apa kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau. Jadi ini termasuk bagaimana kita menghargai ilmu ya dan menghargai guru barangkali dengan berpenampilannya sebaik mungkin ya. Ya meskipun tidak kelihatan ya yang di bawah, tetapi tentu kita yang melihat ya. Nah, itu cara kita juga untuk menghargai diri kita sendiri. Kalau saran saya, meskipun tentu saya tidak bisa mengajukan bukti empiris dan ilmiah tentang mungkin sebuah penelitian katakanlah begitu, dampak dari berseragam tidak lengkap terhadap kesuksesan seorang murid. Belum ada penelitiannya ya, tetapi ya tentu ini adalah soal bagaimana kita menghargai, memuliakan. Sah atau tidak sah itu satu soal, adab atau tidak beradab itu soal yang lain. Mas-mas kalau sholat katakanlah hanya pakai sarung tok, tidak pakai apa-apa yang lain. Sarungan yang terpenting tertutup dari pusar sampai lutut itu sah. Tapi apakah itu beradab kepada Allah, apakah itu beradab kepada yang lain, apalagi kalau sholatnya berjamaah, itu kan tentu adalah satu pembahasan tersendiri. Jadi ada soal boleh atau tidak di sisi yang lain, ada soal adab itu patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas, mulia atau hina di sisi yang lain. Nah, kita yang bisa menakar diri kita sendiri, monggo.